Perjalanan rohani ke rumah Allah kerap membuahkan revolusi bagi setiap umat muslim yang telah menunaikannya. Salah satunya adalah Gunawan. Ia baru pulang dari ibadah haji sekitar 10 hari yang lalu. Selama di Tanah Suci, suami dari Syabila ini mendapatkan pengalaman spiritual yang terus membekas seumur hidupnya. Iya, sewaktu saya di Rodah ya kalau nggak salah, saya ngaji, saya ngadep ke Ka'bah, saya ngaji tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang Bagaimana kondisi mental Roy setelah hampir seminggu berada di balik terali besi? Tapi sekarang udah mulai, seperti biasa karena mungkin dia juga semua mendukung, keluarga mendukung, semua anak-anak mendukung, jadi dia udah kembali seperti itu. Sebagai suami istri tak mungkin ada rahasia di antara Roy dan Ana. Mereka tentu saling berbagi cerita dan isi hati, terutama soal rahasia terdalam Roy yang tergelincir ke lembah narkoba. Mas Roy tidak pernah ada keganjilan, saya 21 tahun mengenal Mas Roy, dari dulu tetap dia seperti itu, dia penuh kasih, dia sangat, care sama saya, sama anak-anak, semuanya, makanya saya nggak tahu sama sekali gitu. Karena tidak ada perubahan sama sekali, Mas Roy tetap orang yang sangat menyenangkan, dia sangat bertanggung jawab, dia juga kalau janji tidak pernah ingkar, jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang buruk selama ini, pada diri Mas Roy, jadi saya nggak sama sekali, saya nggak bisa mendeteksi sama sekali. Mungkin hanya Roy Martin saja yang tahu persis sejak kapan ia mulai akrab dengan barang haram tersebut. Kenyataan seperti itu membuat Ana shock dan kecewa. Awalnya iya, tapi sekarang udah lega. Itu manusia. Mas Roy bukan seorang kriminal, dia korban, dia memang korban kenakalannya. Karena memang ya itu, dan itu bisa terjadi sama semua orang saat ini ya, untuk saat ini. Bukan sesuatu yang, memalukan. Apapun yang terjadi sekarang saya tetap bangga punya suami Mas Roy, karena saya bangga karena saya bukan punya suami yang, koruptor, bukan seorang pengkhianat, bukan dia dia, orang yang sangat tahu berterima kasih gitu. Jadi, dia sangat laki-laki sekali, dia laki-laki sejati. Laki-laki sejati ini pasti pernah melakukan kesalahan, punya rival serta punya musuh. Mungkinkah Anwar Fuadi adalah musuh dalam selimut yang menjebak Roy Martin setelah perseteruan mereka dalam tubuh Patsy mencuat? Demi Allah saya tidak menjebak dia. Demi Allah saya tidak menjebak Roy Martin. Saya bersahabat 22 tahun loh. Saya pernah nginep di rumah dia di Salatiga 2 malam. Dia pernah datang ke rumah saya di Palembang, cium ibu saya, cium tangan ibu saya. Itu buat saya orang Palembang, itu saudara saya sudah. Sebagai seorang sahabat saya nggak mungkin menjebak dia. Anwar turut prihatin akan nasib sahabatnya yang terjaring razia kepolisian. Ketika mendengar kabar tersebut tak kuasa Anwar pun menitikkan air mata. Tanya istri saya di rumah waktu saya lihat waktu saya melihat dia di, bicara di kerangkeng, itu saya nangis. Seorang Roy Martin kok ada dalam kerangkeng gitu. Roy Martin itu bintang besar loh. Iya, dan dia baik hati, sangat baik hati. Orangnya tidak pernah negatif thinking, dia selalu positif thinking. Rasa solidaritas Anwar sebagai sahabat menggugah Anwar untuk segera menjenguk Roy di tahanan. Kemungkinan besar kemis kalau saya. Tapi kemis itu saya kalau nggak salah saya akan acara PWI di Bandung. Saya minta Roy Tegar aja. Oke, Roy Tegar. Dia sahabat saya dulu, sekarang, dan di masa akan datang. Apapun yang terjadi, Ana akan selalu berdiri tegar di samping suaminya. Ia hanya menginginkan satu keajaiban yang sepertinya akan lama tertunda bila Roy benar-benar dipenjara selama 4 tahun. Saya merindukan Mas Roy untuk, lebih banyak bersama saya. Memang itu kerinduan saya karena Mas Roy selalu selama 21 tahun saya menikah dengan dia, banyak sekali, waktu yang, ya saya sering kehilangan Mas Roy gitu, karena memang dia terlalu banyak kesibukannya dengan organisasi, dengan, pertemanannya, dan sekarang saya merindukan dia, dan inilah jalan dari Tuhan. Saya percaya ini Tuhan kasih jalan yang terbaik buat kami. Pemirsa, Cut Tari kembali menjajal kemampuannya berakting, yaitu sebagai peran antagonis, yaitu sebagai seorang ibu tiri dalam sebuah sinetron yang berjudul Ratapan Anak Tiri. Nah, sebagai sepupu dari Teku Rafli Pasha, ternyata Cut Tari menyimpan sebuah cerita mengenai kabar yang menduga bahwa Rafli pernah melakukan kekerasan terhadap Rasya, anaknya sendiri. Dan pemirsa, Gunawan baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji. Tapi langsung Gunawan disibukkan dengan kegiatan syuting sinetronnya yang seabrek.
dan Gunawan akan beradu akting dengan Cut Tari dalam sinetron yang sama. Nah pemirsa, jika Anda melihat Gunawan, pasti Anda akan menemukan sesuatu yang berubah dalam diri Gunawan. Memang ada sebuah pengalaman spiritual yang terjadi kepada Gunawan di Tanah Suci yang berubah total orientasi hidup Gunawan. Pengalaman apakah itu pemirsa? Kita saksikan liputannya bersama. Perjalanan rohani ke rumah Allah kerap membuahkan revolusi bagi setiap umat muslim yang telah menunaikannya. Salah satunya adalah Gunawan. Ia baru pulang dari ibadah haji sekitar 10 hari yang lalu. Selama di Tanah Suci, suami dari Syabila ini mendapatkan pengalaman spiritual yang terus membekas seumur hidupnya. Iya, sewaktu saya di Rodah ya kalau nggak salah, saya ngaji, saya ngadap ke Ka'bah, saya ngaji tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang minta saya membaca Al-Quran. Apa? Saya bilang saya nggak kenal orang itu, orang tua gitu. Ternyata saya pikir dia mau baca bareng sama saya, join. Ya udah saya tawarin. Ternyata, enggak, saya pengen denger kamu ngaji. Walhasil saya ada kakak saya di belakang, yuk pulang yuk. Saya nggak pulang. Aduh, saya mohon maaf saya pulang dulu ya. Gitu. Dia minta kamu stay aja di sini dulu. Saya pergi. Terus saya lihat kira-kira kan jaraknya nggak jauh. Saya ngambil Al-Quran, taruh Al-Quran dengan bapak itu. Pas lihat ke belakang orangnya udah nggak ada. Dan lebih anehnya lagi, waktu saya pergi tangan saya dicium dan pipi saya dicium. Wah, lawal-lawal mudah-mudahan itu malaikat ya insya Allah. Jadi insya Allah saya menjadi lebih hati-hati untuk bersikap, uh, ya berperilaku, berkata. Ya, dan juga saya juga minta mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Itu dia. Karena maaf adalah pintu untuk masuk ke surga. Dengan menggenggam semangat baru, Gunawan menjalani hari-harinya sebagai seorang artis. Ia bersama Cut Tari akan beradu peran dalam sinetron berjudul Ratapan Anak Tiri yang akan ditayangkan setiap Jumat dan secara perdana akan diputar mulai besok, Jumat pukul 19 di RCTI. Karena kamu yang pantas menjadi ibu dari anak-anak saya. Saya nikahkan saudara Wisnu bin Abdullah dengan Rinda binti Raharja. Nanti mereka mama marah. Biarin aja, Kak. Jika benci sama mereka. Hah! Kalian yang benar-benar keterlaluan. Sekarang kalian pergi dari sini. Kalian gak pantas tinggal di sini lagi, tahu? Cepetan! Kurang ajar kalian semua. Sana, keluar! Sana, keluar! Setelah lama tidak berperan sebagai tokoh antagonis, Cut Tari kembali unjuk gigi dalam sinetron terbaru RCTI berjudul Ratapan Anak Tiri. Dari judulnya saja Anda pasti mengira bahwa sinetron ini akan menyuguhkan adegan kekerasan ibu terhadap anak tirinya. Justru film ini mencoba menghadirkan kisah 3 anak kecil yang terpaksa hidup di jalanan karena diusir ibu tirinya yang diperankan oleh Cut Tari. Awalnya kan memang saya udah bilang kalau itu emang agak-agak beban gitu ya buat saya memainkan ini karena berlawanan dengan saya pribadi gitu. Cuman kalau saya lihat ini kan ada misi kayak moralnya gitu kan. Maksudnya saya pengen tuh orang tua gitu ya tidak sembarangan sama anak-anaknya ataupun bapak kandung, ibu kandung, ayah tiri, bapak tiri gitu kan. Sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu gitu. Mungkin ketidaksiapan mental mereka, mungkin entah apa faktor-faktornya gitu. Jadi di sini niat saya benar-benar saya pengen mengasih lihat ke orang-orang bahwa peran saya di sini itu tidak boleh contoh. Cut Tari ternyata sangat peduli akan masalah kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Barangkali Tari pernah menyaksikan sendiri tragedi semacam itu di lingkungan keluarganya. Gospot mendengar kabar bahwa sepupu Tari Teku Rafli Pasha kerap kali bertindak kasar kepada anaknya Rasya. Ya gitu dia, dari ucapan aja nggak pernah kasar, dari ucapannya nggak pernah kasar gitu. Gimana mau bersikap? Rafli itu orang yang sangat lembut sekali terhadap anaknya gitu ya. Yang saya selalu melihat gitu ya, dia sangat bersikap deket banget gitu loh. Mungkin Rasya tuh manja banget sama papanya, maksudnya deket banget sama papanya gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti yang diomongin tadi, saya nggak percaya. Kita akan terus bersemangat asalkan kita punya harapan untuk terus memperbaiki diri. Ingatkah Anda pada kasus pelaporan Front Pembela Islam terhadap foto nyaris bugil Anjasmara dan Isabel Yahya?
Sekarang kasus itu sedang ditindaklanjuti pihak Polda Metro Jaya. Untuk sementara ini, Anjas telah resmi menjadi tersangka. Paling tidak sudah 6 orang lah itu diperiksa. Siapa aja? Eh,